Di cerita sebelumnya, Hurrem telah bertemu Gulsa. Terlihat bahwa kondisi Gulsa yang sangat memprihatinkan. Hurrem menanyakan apa yang terjadi pada Gulsa. Gulsa pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Aku hampir mati. Sebelumnya aku ingin bertemu denganmu. Pelayan yang membawaku mengatakan kamu mengirimnya. Aku percaya. Aku pergi bersamanya. Namun saat aku menyadari, itu sudah terlambat. Aku berusaha melawan, tapi aku tidak bisa. Inilah yang mereka lakukan padaku. Ketika aku membuka mata, aku berada di rumah seseorang. Dialah yang mengobatiku. Hurrem mendengarkan dengan rasa simpatik, lalu menanyakan siapa yang melakukan ini pada Gulsa. Gulsa lalu memberitahukan bahwa Ibrahimlah yang telah menyerangnya. İbrahim Paşa'nın marifeti sultan. Hurrem bertanya, mengapa Ibrahim melakukannya? Gulsa pun meminta syarat agar Hurrem melindunginya sebelum ia menjelaskan semuanya. Gulsa juga meminta agar ia kembali ke istana dan menjadi pelayan Hurrem. Hurrem lalu menjawab, jika berita Gulsa memang benar-benar penting dan berguna untuknya, maka ia akan melakukannya. Gulsa lalu menyampaikan bahwa kehidupan Ibrahim tergantung pada Hurrem. Ibrahim memiliki selingkuhan, bahkan wanita itu sedang hamil. Siapa wanita itu? Tanya Hurrem penasaran. Gulsa pun menjawab, Nigar Kalfa. Nigar Kalfa. Hurrem terkejut mendengarnya. Hurrem menanyakan bagaimana Gulsa mengetahuinya. Gulsa pun menjawab bahwa ia mendengarnya langsung saat Nigar bersama Ibrahim. Aku sebelumnya ingin memberitahukan kepadamu langsung, tapi kamu tidak berada di ruanganmu. Mereka ingin menyingkirkanku sebelum bertemu denganmu. Hurrem tidak percaya dengan Gulsa dan menanyakan bagaimana ia bisa mempercayainya. Gulsa lalu menunjukkan luka tusukan yang ia dapatkan pada Hurrem. Sambil mengatakan, lihat apa yang mereka lakukan padaku. Aku hampir membayar hidupku untuk apa yang kudengar. Aku tidak punya siapapun yang bisa membantuku, kecuali kamu, Sultan aku. Aku sangat takut. Jika kamu masih tidak percaya padaku, temukan Nigar. Kamu akan melihat dia sedang hamil. Hurrem mengatakan bahwa Nigar tidak lagi di istana. Ia telah diusir. Gulsa lalu menjawab, tentu saja itu dilakukan karena Ibrahim tidak ingin semua orang melihat kehamilan Nigar. Ia marah karena mengetahui kehamilan Nigar. Gulsa menanyakan apa yang akan dilakukan Hurrem. Hurrem pun mengatakan hanya menunggu, karena Nigar bisa saja berdalih itu bukan bayi Ibrahim. Gulsa pun menyarankan agar Hatice mengetahuinya. Hatice akan menghujani mereka dengan api. Setelah mendengar kata-kata Gulsa, Hurrem pun memanggil pengawalnya. Perçema! Sultanım. Ia lalu memerintahkan untuk membawa Gulsa ke tempat yang aman. Hurrem juga mengatakan bahwa sekarang Gulsa tidak perlu takut karena kini ia berada di bawah lindungannya. Tapi Gulsa menanyakan mengapa ia tidak dibawa ke istana. Namun Hurrem menjawab, belum saatnya. Karena jika mereka melihatmu, mereka akan menghancurkanmu. Nigar akan menghilang dan mereka bisa menutupinya. Kita harus bertindak bijaksana. Yang kita lawan adalah seorang Grand Vizier. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Gulsa. Tunggu saja pesan dariku. Sampai waktunya tiba, jangan sampai terlihat. Apa kamu mengerti? Tanya Hurrem. Gulsa pun mengucapkan terima kasih. Çok sağ olun sultanım. Mungkin teman-teman bertanya mengapa Gulsa mau kembali ke istana. Padahal ia sebenarnya bisa memulai hidup baru di luar. Menurut opini saya, ini diibaratkan seperti ikan yang hidup di dalam air. Kalau ia keluar, ia pasti akan mati. Nah, Gulsa ini hanya hidup di istana selama hidupnya dan hanya menemani tuannya. Dia nggak masak, nggak nyuci, cuma jadi pelindung tuannya aja dan digaji. Sementara hidup di luar, semuanya harus dilakukan untuk bisa makan. Belum lagi sekarang ia keluar dari istana tanpa apapun. Tidak punya uang atau rumah. Satu lagi, ia nggak bisa keluar negeri karena nggak punya uang. Jadi kalau masih hidup di tempat yang sama, dan suatu hari ia ditemukan, maka bisa jadi nyawanya juga akan dibunuh. Jadi itulah mengapa ia memilih hidup di istana
dan meminta perlindungan Hurrem. Hurrem menyampaikan pada Persem pengawalnya bahwa hidup Gulsa sangat penting. Semua kebutuhannya harus dipuaskan. Juga, ia harus mengawasi Nigar Khalfa. Aku mau laporan setiap hari tentang Nigar Khalfa. Berikan aku bukti perselingkuhan mereka, dan jangan biarkan mereka mengetahui tentang ini, kata Hurrem. Anladım sultanım. Malam hari pun tiba. Seorang selir telah disiapkan. Sumbul lalu datang dan mengira selir tersebut untuk pangeran. Namun Fidan mengatakan selir tersebut untuk raja. Ini adalah pesanan dari Mahidevran, katanya. Sumbul pun terkejut. Tak lama Esma datang dan meminta Sumbul untuk menemui Hurrem. Sumbul kini berada di ruangan Hurrem. Ia menceritakan bahwa saat ia ke pasar, ia melihat Nigar membeli box bayi. Sumbul merasa sedih melihat Nigar. Hurrem pun menjawab bahwa Harim telah kehilangan pesonanya. Nigar dan Gul Aga adalah orang-orang yang berada di sisinya, namun mereka telah pergi. Sumbul lalu menjawab, "Ada aku di sini." Hurrem pun mengatakan, "Itulah mengapa aku memanggilmu. Kau ada di pihakku atau menjadi lawanku?" tanya Hurrem. Sumbul pun menjawab, "Bagaimana bisa aku melawanmu?" Hurrem pun mengatakan, "Itu berarti kau ada di sisiku." O halde yanımdasın. Ya, kini Hurrem ingin merekrut Sumbul Aga sebagai pelayannya, pengganti Gul Aga. Namun Sumbul hanya terdiam. Hurrem lalu menanyakan apakah Sumbul takut. Sultanım ne? Sumbul pun berkata bahwa ia takut apa yang terjadi pada Gul Aga akan terjadi padanya. Gül Hanım başına gelenler malum. Hurrem pun menunduk. Aku tahu ia dipecat, tapi ia tidak hidup dalam kemiskinan. Dia mendapatkan hadiah dariku. Semua kebutuhannya terpenuhi dan dia hidup mewah. Jadi aku butuh kesetiaan yang sama darimu, kata Hurrem. Bağda yaşıyor şimdi. Mendengar penjelasan Hurrem, Sumbul langsung merasa lega. Hurrem lalu mengatakan, ia bebas memilih apakah melayaninya yang akan menjadi bagian dari masa depan atau Mahidevran yang hanya menjadi sejarah. Sumbul dengan semangat lalu mengatakan ia merasa terhormat melayani Hurrem. Büyük şeref duyarım. Ya iyalah mau, secara Hurrem itu nggak akan ngebiari pelayannya hidup miskin. Beda sama Mahidevran, nggak ngasih apapun. Gulsa contohnya, udah bertahun-tahun melayani, dicampakkan gitu aja. Nggak ada apresiasi atau reward yang didapatkan. Nah, karena sekarang Sumbul udah sah jadi pelayan Hurrem, dia pun langsung laporan tentang selir yang dikirim oleh Mahidevran kepada raja. Mahidevran Sultan, hünkârımız. Di lain tempat, Pasa menemui Nigar, dan di sana ada pengawal Hurrem yang mengintip. Akşam ben Kedatangan Ibrahim adalah untuk menyampaikan bahwa Nigar harus menghilang sementara waktu, dan Ibrahim akan mengirimkannya ke Parga. Nigar pun mengatakan ia akan melakukan apapun untuk Ibrahim, tapi ia tidak bisa jauh dari Ibrahim. ne yaparım siz olmak? Ibrahim pun menjawab Nigar tidak bisa mengharapkan terlalu banyak darinya. Di kediaman raja, Fidan dan selir baru yang sudah disiapkan untuk raja menunggu di sana. Dan tinggallah selir tersebut. Raja pun memandangi selir itu. Raja mendekat dan menanyakan siapa yang mengirimnya. Selir itu pun menjawab, Mahidevran lah yang mengirimnya. Mahidevran Sultan. Hurrem menemui Mahidevran. Ia menanyakan tentang Mahidevran yang mengirim selir kepada raja. Mahidevran pun mengatakan bahwa bukankah Hurrem sendiri mengatakan bahwa tidak ada wanita lain di kamar raja, tapi buktinya selir itu masih di sana. Hurrem hampir bersedih mendengar ucapan Mahidevran. Namun ia segera melihat selir itu sudah keluar dari ruangan raja. Hurrem pun mengatakan, selir yang mana? Apakah yang itu? Yoksa şu gelen mi? Mahidevran pun melihat selir yang dikirimnya telah kembali.
dan ia pun kecewa. Hurrem lalu mengejek Mahidevran. Banyak wanita diberikan kepada raja, bahkan seorang putri. Tapi di manakah mereka? Di sana hanya ada aku. Prenses bile vardı aralar. Mahidevran pun menjawab, saya juga pernah dicintai, dan Mustafa adalah bukti buat cinta kami. Dan kau bisa tanyakan pada Gulfem bagaimana dia merana karena melihatku. Setiap keindahan pasti akan berakhir. Aku sudah menerimanya meskipun sulit, dan kamu tidak bisa merubahnya. Kamu pasti akan mengalaminya juga. Suatu hari akan ada seorang wanita yang akan datang untuk menghancurkan cintamu. Bir gün bir hatun gelecek, yerli bir edecek. Hurrem lalu menjawab, jangan samakan aku denganmu. Beni kendinle bir tutma. Mahidevran pun menjawab lagi, kesombonganmu akan berakhir suatu hari, dan kamu akan menderita. Kıvranırken bu lafları hatırlatır. Saat pertengkaran itu, mereka tidak menyadari bahwa raja telah melihat mereka dari atas, sampai Sumbul datang memberitahu. Terlihat wajah raja yang sangat marah. Validemiz iyileşiyor. Hatice mengatakan pada Ibrahim bahwa Valide sudah semakin membaik, karena ia sudah bisa menggerakkan tangannya. Ibrahim pun nampak merasa khawatir mendengarnya. Edildi sultanım. Edildi. Gulfem menyampaikan bahwa raja telah memilihnya sebagai bendahara. Hurrem senang mendengarnya tapi tidak Mahidevran. Keesokan paginya, Gulfem, Daye, dan Sumbul mulai memeriksa buku keuangan, dan ada sangat banyak pengeluaran yang dibuat oleh Mahidevran untuk hal-hal yang tidak penting, seperti membeli pakaian yang terbuat dari silk, juga emas yang akan dibawa ke Sanjak dan sisanya akan dipakai di sini. Gulfem yang melihat semua pengeluaran itu merasa kesal karena tidak ada habisnya. Apakah ini baik? Tanya Gulfem pada Daye. Daye pun menjawab bahwa ini tidak baik karena melebihi anggaran tahunan hanya dalam beberapa bulan. Gulfem pun segera menyampaikan pada Mahidevran bahwa ia telah memeriksa buku keuangan dan biaya pengeluaran tidak bisa ditutupi. Itu sangat buruk dan harus ada solusi untuk itu. Mahidevran yang mendengar laporan Gulfem malah mengatakan, apakah ini kasus pertamamu menjadi bendahara? İcraatın bu mu? Gulfem pun yang tidak mau disalahkan menjawab, seharusnya biaya tersebut disimpan untuk persiapan kampanye, bukan dihabiskan. Bagaimana kamu akan menjawabnya pada raja? Tanya Gulfem. Hünkârımıza nasıl açıklarsınız? Mendengar jawaban Gulfem, ketegangan pun mulai terjadi. Mahidevran mengatakan agar Gulfem tahu diri. Üzerine vazife olmayın. Namun Gulfem menjawab lagi bahwa Mahidevran harus berhati-hati dengan ucapannya juga. Aku bukan hanya bendahara, tapi aku juga wanita raja. Hormati aku sama seperti aku menghormatimu. Sementara Hurrem telah mendapatkan laporan dari Persem bahwa apa yang dikatakan Gulsa adalah benar. Hatunun gebe olduğu aşikar. Raja lalu pergi keluar tanpa Ibrahim dengan penyamaran. Ia lalu menemui temannya Yahya. Hünkâr. Ötük etme. Ia menceritakan bahwa ia mendapatkan mimpi, bahwa di dalam mimpinya ia melihat ibunya berada di sungai, dan kemudian datanglah kuda putih, di mana kuda itu adalah milik ayahnya. Sırada suyun üzerine bir gölgeleme. Bu babamın atı. Temannya pun mengatakan bahwa kuda dan sungai adalah pertanda baik. Namun Sulaiman mengatakan lagi bahwa ada petir dan kabut hitam kemudian. Hayra yormak mümkün. Berharap temannya menjelaskan, tapi nyatanya temannya tak sanggup mengatakan apapun. Dengan sedih, Raja meninggalkan temannya di sana. Soluduğun daha imsan. Saat berjalan dengan kesedihannya, ia melihat seorang anak kecil berjalan membawa segelas air. Ia lalu mengikuti anak tersebut. Rupanya, ia melihat anak itu membawakan untuk ibunya yang duduk di pinggir jalan. Sulaiman pun mendekati mereka.
Namun si ibu menyuruh raja pergi dan tidak mengganggu mereka. Sang anak lalu berdiri dan mengatakan bahwa ia akan menghadapi raja jika berani menyakiti mereka. Raja lalu menanyakan siapa nama anak itu. Anak itu pun menjawab, Süleyman. Sulaiman pun mengatakan bahwa nama mereka sama. Beritahu aku apa yang terjadi, maka aku akan membantu. Anak itu pun menjawab, ayahku, dia mencampakkan kami. Raja pun lalu dibawa ke rumah suaminya. Namun saat suaminya melihat istrinya kembali, ia pun menjadi marah. Buraya gelmeyeceksin demedim ben sana. Raja langsung menghentikannya dan menanyakan apakah ia memang mencampakkan istri dan anaknya serta memukulinya. Merasa pria yang ada di depannya yaitu raja ingin ikut campur, ia lalu menjawab bahwa itu bukan urusannya. Dia istriku, aku berhak melakukan apapun padanya. Raja lalu memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya. Raja dan wanita bersama anaknya lalu pergi melihat rumahnya. Sementara si ayah dipegangnya oleh pengawal. Pengawal lalu berkata, kau berhadapan dengan Raja Sulaiman. Ia pun menjadi terdiam. Hünkârımız Sultan Süleyman'dı. Sementara Sulaiman melihat kondisi rumah yang tak layak. Hünkârım sebepsizim. Sulaiman juga menyuruh pengawalnya untuk memperkerjakan wanita itu dan menyekolahkan anaknya. Karena wanita ini merasa sudah dibantu, ia pun memberikan batu yang berfungsi mengusir kesedihan. Sulaiman pun lalu menerimanya. Sultanım. Hurrem menemui Nigar. Nigar sedang menyiapkan semua barang-barangnya. Ia menyuruh Nigar untuk duduk. Ia menanyakan apakah Nigar ingin mengatakan sesuatu padanya untuk terakhir kali. Aku tidak bisa membantu jika tidak dari sekarang, kata Hurrem. Ona istesem de yardım edemem. Hurrem pun berharap agar Nigar berkata jujur padanya. Namun Nigar hanya mengatakan ia akan pergi ke peternakan. Yalnız kalma. Hurrem pun menjadi kecewa mendengar jawaban Nigar. Ternyata Nigar masih mengkhianatinya. Hurrem lalu berkata, jaga dirimu. Ia pun lalu pergi. Uğurlar olsun. Nigar berangkat malam hari. Namun saat perjalanan, keretanya dihadang. Bizimle geliyorsun. Bırakma hatun. Nigar disuruh mengikuti mereka. Keesokan harinya, Mahidevran menemui Iskandar Celebi. Ia bermaksud meminta uang padanya karena kita tahu Iskandar adalah bendahara negara. Ia akan menggunakan uang itu untuk keberangkatan Mustafa ke Manisa. Namun Iskandar mengatakan ia tidak bisa membantu karena yang dibutuhkan Mahidevran sangatlah banyak dan juga kampanye akan dilakukan sebentar lagi. Lalu Mahidevran bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Iskandar pun menyuruh bahwa Mahidevran bisa berhutang kepada orang Yahudi, di mana biasanya ia juga melakukannya jika terdesak. Jika kau mau, aku akan mengirimkan wanita itu agar kamu bisa meminjam kepadanya. Inilah caramu agar bisa menyelesaikan masalahmu diam-diam. Mahidevran pun menyetujuinya dan menyuruh Iskandar untuk mengirimkan wanita itu. Di lain tempat, Persem menemui Hurrem dan melaporkan tentang Nigar yang sudah mereka tangkap. Nigar kafa bize lazım. Rupanya Nigar ditempatkan di mana Gulsa juga berada di sana. Nigar pun terkejut melihat Gulsa ada di depannya. Nigar memohon untuk dilepaskan. Ia memohon pengampunan Gulsa. Namun Gulsa menjawab, apakah kalian mengampuniku? Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku jika tanpa bantuan Hurrem Sultan. Mendengar nama Hurrem Sultan, Nigar pun terdiam. Hürrem Sultan mı? Gulsa lalu melanjutkan bahwa Hurrem Sultan tahu semuanya tentangmu, perselingkuhanmu dengan Ibrahim. Sekarang kehidupan Ibrahim akan berakhir, kata Gulsa. İbrahim Paşa'nın sonu geldi. Di istana, Hurrem menemui Valide. Ia pun berbicara pada Valide.
Di sana ada Daye juga yang sedang melakukan pekerjaannya. Hurrem mengatakan ia ingin memberitahukan sesuatu. Ia sangat mengagumi Valide dan berulang kali memohon Valide agar mendukungnya. Tapi Valide selalu menolak. Jika saja dari awal Valide menerimanya, hal ini tidak akan terjadi. Tidak ada satupun yang akan melawan kita. Hidup kita akan penuh kedamaian. Hep birlikte huzur içinde yaşardık. Aku mengatakan ini bukan untuk membuatmu kesal. Yang terjadi biarlah menjadi sejarah. Aku masih menghormatimu. Valide pun memandangi Hurrem, terlihat penyesalan di raut wajahnya. Hurrem lalu mengatakan lagi, ia ingin menyampaikan tentang Ibrahim Pasha. Ia tidak pantas mendapatkan cinta Hatice maupun Sulaiman. Ia telah mengkhianati mereka. Hurrem lalu mengatakan bahwa Ibrahim telah berselingkuh dengan Nigar. Bahkan Nigar memiliki anak. Aku akan pergi melihat Hatice. Mendengar perkataan Hurrem, Valide pun menatap Hurrem. Maafkan aku Valide, Hatice tidak boleh hidup dalam kebohongan. Yaşamasına gönlüm razı değil. Wajah Valide berubah menjadi tegang. Daye melihat Hurrem sudah terlalu lama bersama Valide. Ia lalu menyuruh Hurrem untuk pergi karena Valide butuh istirahat. Wajah Valide terlihat menangis. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tidak mampu. Hurrem pun berpamitan pada Valide, dan ia akan segera kembali lagi. Daye melihat wajah Valide yang tidak baik-baik saja. Ia pun menanyakan apakah Hurrem membuatnya kesal dengan kata-katanya. Melihat Valide yang semakin memburuk, Daye segera meminta untuk memanggilkan dokter. Di waktu yang sama, Raja sudah selesai membuat kalung untuk Valide, dan ia membawanya untuk diberikan pada Valide. Raja sudah berada bersama ibunya. Ia pun melihat nafas terakhir yang dihembuskan Valide. Aya ışığını veren gece. Sen, Hal itu juga dilihat oleh Daye. sen ey Valide kini tiada. Terlihat Valide kini bersama kuda putih yang membawanya pergi menjauh. Dan cerita pun bersambung. Apakah Hurrem akan disalahkan atas meninggalnya Valide? Untuk yang suka kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, sampai jumpa, bye.